Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar eh, kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang kan udah malam ya. Mungkin semangat kalian kurang 45 lah istilahnya. Kan kita lagi kebagian kelas malam berhubung pagi tadi ada agenda rapat buat para ibu guru. Nah, kalau ibu boleh tahu ini kelas berapa ya? 10 IPS berapa? IPS IPS 2. 1, Bu. Tuh, Tuh, Bu, satu. Oh, IPS 1. Oh, tadi IPS 2. Kalau nggak salah Pak Imam ya. iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini bersama saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Yulia Anggraini. Adik-adik bisa panggil saya Ibu Yulia atau Kak Yulia juga boleh, tapi berhubung secara formalnya di sekolah itu nama panggilnya Ibu, jadi kalian panggil saya Bu Yulia saja. Nah, di masa pandemi COVID saat ini kan tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah pembelajaran di area sekolah. Jadi, pihak sekolah menggunakan media baik Google Meet ataupun Zoom, tentunya adik-adik pernah menggunakan kan bersama guru-guru yang lain untuk terlaksanya pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis pada malam hari ini. Nah, Ibu adalah guru mata pelajaran ekonomi bisnis khusus untuk kelas IPS 1. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tahu siapa saja sih yang hadir di dalam kelas ini. Ibu absen ya. Irfan Karisma ada, Hadir, Bu. Muhammad Imam Firmansyah ada, Hadir, Bu. Indah Lestari ada, Muhammad Fahrul Rosi ada. Ada, Bu. Ditinjau dari wajah-wajah kalian nih, kan kita masih belum bertatap muka secara langsung. Kalian juga sebagai siswa baru setelah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibu ingin tahu kalian nih dari SMP mana aja sih? Ibu dengar-dengar ada yang dari luar kota juga. Mungkin bisa memperkenalkan dari Fahrul Rosi dari SMP mana sebelumnya? Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri ya, Bu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Fahru Rosi. Ibu dan teman-teman bisa sapa saya Rosi. Saya berasal dari Situbondo, Bu. Untuk SMP-nya lebih tepatnya di SMP 1 Besuki. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh, jauh-jauh ya dari situ Bondo untuk bersekolah di SMP yang ada di Kota Jember. Kalau Irfan Karisma dari SMP mana? Halo, Bu. Perkenalkan, saya Irfan Karisma. Saya dari MTS 3 Malang, Bu. Dari Tiga Malang. Wih, Iya, di sini Bu. ngekos. Ikut saudara ada di sini. Oh gitu. Kalau Muhammad Imam Firmansyah dari mana Imam? Saya dari Probolinggo, Bu. Alumni dari SMP 1 Keraksan. Oke, dari Probolinggo, dari alumni SMP 1 Keraksan. Kalau Indah Lestari? Kenapa mungkin suaranya bisa ditingkatkan volumenya? Saya dari Jember, Bu. Oh, dari Jember mana Mbak Indah? Apa, Bu? Dari Jember mana? Wilayah mana Jembernya? Ambulung. Ambulu, oke, dari Ambulu. Nah, kita kan dari berbagai suku dan cabang dari berbagai wilayah lah istilahnya. Kita bersatu padu dalam SMA yang sama, dalam kelas yang sama, dan juga dalam forum diskusi yang sama. Nah, pada mata pelajaran kali ini, Ibu sudah bilang kalau kita akan membahas tentang kelangkaan. Nah,
Sebelum itu, Ibu juga akan menjelaskan tentang sebuah kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran di dalam kelas. Ibu ingin kalian lebih disiplin waktu untuk hadir di dalam kelas. Paling tidak, Ibu kasih kelonggaran waktu deh untuk keterlambatan hadir di dalam forum diskusi, paling tidak 10 menit. Nah, itu aja. Nah, untuk keterlambatan pengumpulan tugasnya sendiri, Ibu kasih toleransi juga paling lambat 1 kali 24 jam lah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ya. Terus untuk presensinya Bu gimana? Apa sama dengan guru-guru lainnya menggunakan Google Form atau pakai media-media lainnya atau perlu menghubungi Bu Yulia secara pribadi? Ibu akan menyediakan sebuah link Google Form nantinya untuk lebih mempermudahkan kalian mengisinya juga secara pribadi daripada harus kurang mengefisiensi waktu untuk sering menghubungi Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu kelangkaan? Tahu, Bu. Apa Imam? Kelangkaan itu, Bu, barang yang sulit untuk dicari, hanya terbatas bendanya, Bu. Terbatas. Terbatasnya itu seperti apa? Contohnya Imam. Seperti yang Imam Terbatas pernah ketahui. sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, Bu. Contohnya Oke. gas alam. Iya, bagus banget. Untuk yang lain mungkin ada jawaban yang ingin menambahi Imam atau ingin menyanggah jawaban dari Imam. saya Bu, Boleh Rosi, silahkan Rosi. saya ini punya pendapat lain Bu, mungkin beda tapi mirip Bu. Menurut saya kelangkaan itu adalah sebuah barang ya yang memiliki kuantitas yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia Bu. Oke, pinter banget. Jawabannya juga bervariasi, bisa menambahi imam, bisa menyanggah imam. Mungkin dari yang lainnya, teman-teman yang lainnya, jangan mau kalah sama Imam sama Rosi. Mungkin ada jawaban lain. Irfan? Menurut saya terkait kelangkaan itu keadaan di mana barang yang kita butuhkan itu sudah tidak ada gitu, mungkin habis atau tidak ada di alam gitu. Nah, dariku nanti akan muncul kita mencari alternatif lain gitu dalam memenuhi kebutuhan. Itu benar. Boleh, bisa diterima. Kalau menurut Indah, bagaimana? Kalau menurut saya kelangkaan itu suatu kondisi di mana kita kesulitan untuk mendapatkan suatu barang yang kita butuhkan. Ya, bagus. Jawaban kalian nggak ada yang salah, sangat perfect, sangat lengkap juga. Dan apa ya, materi kelangkaan ini sangat mudah dan mudah juga ditemui di lingkungan kalian semuanya. Bukan hanya di lingkungan kota, lingkungan desa, tetapi di lingkungan sekitar kalian. Dan kalian tuh paham, oh itu kelangkaan, itu penyebabnya apa ya, faktor yang mempengaruhi hal tersebut apa ya. Nah, dilihat dari gambar-gambar ini. Apa ya contoh dari kelangkaan paling mudah? Tadi kan bilangnya yang susah didapatkan, Bu, karena terus tergali. Nah, kan ada kasus tuh kalau BBM, minyak goreng gitu. Kan kemarin-kemarin itu sangat ngebombastis kan informasinya kalau bahan kebutuhan tersebut bikin orang-orang tuh jadi kayak gimana ya kalau habis? Kita pakai apa nanti? Kendaraan kita mau diisi apa? Kita kalau minyak goreng kita nanti goreng-goreng pakai apa gitu. Nah, dari situ kita akan membahas kelangkaan sumber daya nih apa sih? Nah, dilihat dari sini pengertiannya. Kelangkaan adalah suatu keinginan dari pihak manusia, khususnya makhluk hidup, tapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang ada. Nah, sedangkan kebutuhan manusia seperti makan, minum, mandi, itu terus terlaksana setiap hari.
sehingga sumber daya yang ada itu terus terkuras. Maka dari itu adanya yang namanya itu prioritas atau pilihan, harus mementingkan yang lebih penting dulu, atau adanya daur ulang. Kadangkala kan manusia tuh nggak bisa membedakan ya namanya kebutuhan sama keinginan. Nah, kita bisa baca dari slide PowerPoint ini, kebutuhan tuh apa sih? Mungkin Imam bisa membaca pengertian kebutuhan itu apa. Apakah Imam terkendala sinyal? Oh, sebentar Bu. Itu barusan tidak on mic Bu. Baik Bu, saya baca ya. A. Kelangkaan sumber daya. Satu, kebutuhan. Net, keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti makan dan minum. Iya, betul. Dampaknya apa sih Imam kalau kita nggak makan sama minum? Bisa meninggal Bu, karena manusia membutuhkan tenaga Bu. Ya, betul. Nah, khususnya apa yang Imam katakan itu sangat betul karena manusia itu membutuhkan tenaga. Tenaga itu dari mana? Yaitu dari makan dan minum. Kenapa makan dan minum ini sebagai kebutuhan? Karena ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi kepada setiap insan manusia. Beda lagi dengan keinginan. Kalau keinginan ini sebuah kebutuhan yang tidak mendadak atau sifatnya itu tidak terlalu penting seperti ngemil gitu. Aku pingin perhiasan hanya sebagai pemenuh keinginan aja buat embel kurang gimana gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi tentang kebutuhan manusia dan sumber daya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kalian semua. Kelangkaan ini apa sih? Sebuah sumber daya yang selalu digali, Bu. Jadi adanya sumber daya tersebut menjadi terkuras, jadi uh, berkurang. Jadi sumber daya yang ada itu semakin tidak ada, jadi tidak bisa digunakan kembali. Nah, dilihat dari sini kebutuhan manusia itu beraneka ragam, yaitu tadi yang sudah disebutkan sama Imam, ada makan, minum, dan mandi. Nah, semakin banyak kebutuhan, maka semakin tergali sumber daya yang ada. Nah, semakin tergali, maka sumber daya yang ada itu akan semakin terbatas. Jika terbatas sumber dayanya, maka kebutuhan manusia itu juga ikut terbatas juga, karena ini harus menjadi irit. Nah, bisa dipahami nggak materi kelangkaan ini? Bisa dipahami kah? Bisa Bu, paham. Bisa Bu, bisa dipahami Bu. Oke. Ibu hanya bisa menjelaskan secara per topik aja untuk nanti berikutnya mungkin kita bisa membahas secara spesifik lagi bagaimana kelangkaan nih, faktor penyebabnya itu apa yang lebih kompleks ya. Kebutuhan itu jenisnya ada berapa macam sih? Nah, nanti kita akan gali lagi terlebih mendalam. Kalian bisa memahami dari kean ini apa, kebutuhan ini apa, pilihan atau skala prioritas ini apa, biaya peluang itu apa. Nah, dari kelangkaan yang telah kita pelajari barusan, walaupun hanya beberapa kutip aja, mungkin ada pertanyaan dan dipahami mungkin. Saya Bu, Ya, kenapa kita harus perlu mempelajari kelangkaan ini? ya. Ibu jawab ya, kenapa kita perlu mempelajari kelangkaan? Sebagai makhluk hidup, khususnya manusia yang memiliki akal dan pikiran, kita harus memprioritaskan apa yang penting dan apa yang dirasa kurang penting. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan sumber daya itu adanya terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Kalau hal-hal yang kita eh, hal-hal yang sumber daya yang terbatas itu terus dipakai, terus digali, terus terbuang, maka kebutuhan kita itu akan semakin minim juga karena kita tidak bisa menikmatinya lagi karena apa yang kita pakai itu akan semakin berkurang sumber dayanya seperti itu, Imam.
Jadi semisal Imam ini memelihara ayam, suka daging ayam, makan ayam terus setiap hari. Nah, ayam itu kalau nggak ada pemeliharaan atau nggak ada peternak untuk membudidayakan ayam lebih banyak lagi, Imam nggak bisa makan daging ayam. Nah, Imam harus memilih apa lagi ya yang sekiranya berprotein selain ayam. Ada daging sapi, ada ikan, ada telur. Nah, ada pilihan-pilihan lainnya yang selain ayam. Tapi Imam tuh tetap kekeh pingin daging ayam. Nah, maka dari itu harus ada pemilihan skala prioritas. Dari situ, dari yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain? Belum ada kali ya? Ya udah, kita tutup pertemuan malam ini dan kita kembali beristirahat biar kalian bisa fit untuk beraktivitas kembali pada hari esok. Nah, Ibu minta maaf kalau ada penjelasan yang Ibu kurang belibet lah istilahnya kepada kalian. Mungkin kalian bisa mempelajari dari sumber referensi yang udah Ibu bagikan di link grup WhatsApp yang udah Ibu sediakan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.